Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada acara Liga Bulanan PKS Pondok Cina yang insya Allah kita adakan setiap bulan. Alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah di awal Ramadan kita sudah bisa melaksanakan kajian ini. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja serta puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, yang terutama tentu saja nikmat keimanan kita, nikmat keislaman kita, nikmat ukhuwah kita dalam berjamaah, serta Allah takdirkan kita bertemu pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya Allah. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara Liga atau Liko Gabungan kader PKS Pondok Cina. Insyaallah marilah kita awali, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama kita akan buka dengan suatu hal yang baik. Kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah dibacakan oleh saudara kita Ustadz Abdullah Umar. Pada akhirnya Umar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ahina Abdullah Umar. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillah wa sahlan Ustadz Anwar Nasihin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum jami'an. Acara selanjutnya, karena ini adalah acara resmi partai, maka akan kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS.
Dipersilakan Lukman. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kita telah dengarkan lagu Indonesia Raya serta Mars PKS. Itu bagian dari acara resmi partai yang amanahkan ke kita. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan
dari Ketua DPRA kita, Kedah kita, Bapak Wahidin. Pada Pak Wahidin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nikmat sehat, sehingganya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus ibadah bulan puasa. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalahnya beliau kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan perintah dan sunnah-sunnahnya. Ahlan wa sahlan Ustadz Anwar Nasihin, dan ahlan wa sahlan kepada seluruh kader Pondok Cina yang selalu aktif, yang selalu urung rembuk atau guyup ya di setiap acara demi acara. Baru-baru ini sudah dilaksanakan acara UPKK, alhamdulillah begitu sukses ya. Dari segi pendanaan semuanya kader ikut berkontribusi, dan dari para donatur juga sama, semuanya ikut dalam kebaikan, khususnya kebaikan di Pondok Cina. Dan mudah-mudahan dalam puasa Ramadan pada pagi hari ini, yaitu kita bisa menahan ibadah puasa, khususnya puasa makan, minum, serta puasa hati, puasa nafsu, sehingganya kita menjadi orang-orang yang terakhir dan mendapatkan gelar derajat takwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya dari acara demi acara, kader Pondok Cina selalu ikut dalam mensukseskan setiap kegiatan-kegiatan kebaikan di wilayah Pondok Cina ini. Tidak panjang lebar, kita sudah kangen dengan Ustadz Anwar Nasihin. Nasihat-nasihatnya sudah berapa lama tidak mendengarkan. Sangat kangen sekali ini dengan nasihat dan suaranya Ustadz Anwar Nasihin yang khas. Ya. Demikian dari Ana mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan seluruhnya diberikan kekuatan dan kesehatan, mampu sampai selesai menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Doa kita semua insya Allah kita dimudahkan, disampaikan pada akhir Ramadan. Cara selanjutnya itu insya Allah terhadir di tengah-tengah kita pada Ustadz Anwar Nasihin. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Ketua DPRA dengan segenap pengurus, Ketua DPRA Pondok Cina dengan segenap pengurus yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Teman-teman kader sepondok Cina yang semoga semuanya senantiasa mendapat limpahan rahmat serta doa Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim secara daring online di awal bulan Ramadan. Ya, sebagian kita hari ini sudah ada yang melaksanakan saum di hari kedua. Ala kulli hal, kullun khair, semuanya baik insya Allah. Ya, bukan kali pertama kita sebagai muslim di Indonesia mengawali Ramadan berbeda atau bahkan mengakhiri Ramadan dengan berbeda. Ya, jadi sesuatu yang sudah sangat familiar dengan kita. Jadi kita mensikapinya ya santai, ramah, saling menghormati satu dengan yang lain, sampai ke level kita saling mendoakan. Ya, semoga ibadah-ibadah kita dan saudara-saudara kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ukhuwah. Jadi dalam berukhuwah kadang-kadang kita ada perbedaan. Ya normal lah, perbedaan fikih, furu', cabang adalah hal yang normal. Dan jangan dipaksakan, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, mempersatukan umat dengan fikih atau mempersatukan umat dengan furu', masalah-masalah cabang adalah syai'un mustahil. Ya, sesuatu yang nggak mungkin akan bisa dilakukan dan nggak mungkin terjadi. Oleh karena sikap yang paling baik menghadapi masalah fikih dan masalah furu' ya tasamuh. Ya, saling toleran, saling memaafkan satu dengan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, qaid kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kepada kita semua sebagai para pengikutnya dan para junudnya, ya, yang siap membela risalahnya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini sampai kita menutup manta nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Temanya adalah meraih berkah di bulan Ramadan dengan sedekah atau dengan berbagi, atau ya kayak begitulah kurang lebih, ya. Untuk membahas tema itu, mari kita lihat sama-sama firman Allah surah 64, ya, At-Taghabun, ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dengarlah apa yang datang dari Allah dan Rasul. Wa ati'u, dan taatilah. Ya, sami'na wa ata'na. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah yang lebih baik untuk diri kita. Jadi untuk dirimu sendiri.
Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari syuhha nafsihi, kikir dalam dirinya. Ya, dijaga dari kikir itu berarti dia dermawan. Ya, orang yang dijaga dari kekikiran pada dirinya, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Infaqillah, yang pertama, kata di awal ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Seperti sudah maklum ya, takwa adalah imtithal al-awamir wajtinab an-nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jadi begitu. Jangan menjalankan perintah, menjalankan larangan. Ya. Atau meninggalkan larangan, meninggalkan perintah. Nggak benar juga. Jadi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu makna hak kotu-kotih itu salah satunya ayyuta'a fala yusa, ditaati jangan dimaksiati. Jadi sebenar-benar takwa itu ya taat tanpa dicampuri dengan maksiat. Kenapa begitu? Ya kalau taat dicampur dengan maksiat sama dengan kantong bocor. Ya, impas, hilang, bisa nombok. Ya. Kayak puasa tapi mulut tidak terjaga, tetap liar. Ada memfitnah, ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada gibah, ada menghasut, ada mengadu domba. Ini semuanya di sini. Ya. Puasa tapi mulut tidak terjaga. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu wa fi riwayatin. Allah itu tidak ada hajat, nggak butuh kepada orang yang puasa sekedar meninggalkan makanan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat, meninggalkan hasrat kepada pasangan. Nggak butuh. Artinya apa? Puasa tapi mulut tidak terjaga. Tetap berkata-kata zur, kata-kata yang nggak baik. Kata-kata yang nggak baik itu apa sih? Ya, sumpah palsu, kata-kata nggak baik. Ingkar janji, janji kan dengan mulut. Ya, memfitnah, bohong, mengadu domba, gibah, itu semuanya qaul zur. Jadi orang yang puasa tapi mulutnya tidak terjaga, maka Allah tidak butuh kepada yang sekedar puasa, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan intim dengan pasangan, tapi mulutnya liar, nggak butuh. Berarti apa pahala puasanya? Ya lapar. Berarti apa pahalanya? Haus. Berarti apa pahala puasanya? Capek, lelah. Pahalanya kemana? Bocor. Ya. Jaket motor aneh, kantong dalamnya bolong. Ini beneran. Ya, jadi waktu itu udah agak lama, telepon bunyi, terus saya pegang begini, nggak ada, itu ada bunyinya. Ternyata masih ada di pangkuan, jadi saya posisinya udah naik motor hidup belum jalan, ada di pangkuan. Saya tadi dimasukin ke kantong, kok ada di pangkuan, untung belum jalan. Begitu saya rogoh, saku yang dari dalam itu bolong blong. Oke, astagfirullahaladzim. Ya, qadarullah, itu masih rezeki saya, pikiran saya begitu. Namanya kantong bolong, apa aja hilang, jatuh. Ya, kantong saku bolong, 1.000 hilang lah, 10.000 hilang, 1 juta hilang, ya 100 juta hilang, 1 miliar taruh di kantong bolong hilang. Ya seperti itulah amal ibadah yang taat tapi disertai dengan maksiat. Ya, yaitulah amal ibadah berupa puasa tapi mulut tidak terkendali. Kan maksiat namanya.
Ya puasanya ibadah, mulutnya liar kan maksiat, itu kantong bocor. Sekali lagi, kantong bocor. Sedekah, tapi menyakiti yang menerima. Ya, kerja dong, biar nggak nerima sedekah mulu. Males sih lo. Ya, kalau mau ngasih nasihat, jangan pas kita ngasih barang. Ya, ini ngasih tapi sambil kayak ngedumel. Itu kantong bocor itu. Ya. Di surah Al-Baqarah tuh. Ayat 261 sampai 265. Sedekah, berbagi, tapi ria, kantong bocor itu. Sedekah tapi yat bauha ada, diikuti dengan hal-hal yang tidak mengenakan bagi si penerima, kantong bocor juga. Ya. Beribadah tapi pamrih selain Allah, kantong bocor juga itu. Kantong bocor banyak. Ya. Sekali lagi kantong bocor itu banyak. Jadi saya pernah punya kantong bocor beneran. Jadi sekalian lah buat tamsil, buat perumpamaan. Jadi kantong bocor itu ya naruh berapa aja merobol. Atau merobol ya orang Jawa, atau merobol. Moncor gitu. 1.000 moncor, 10.000 moncor, 100.000 moncor, juta moncor. Ya, 100 juta hilang semua. Berapa aja hilang, sebanyak apapun hilang. Oh hilang, kantongnya bocor. Jangan sampai ibadah kita seperti kantong bocor. Catatan ya, sekali lagi, fattaqullah. Jadi an yuta'a fala yusa, kata Imam Muhammad An-Najjar. Ya, saya ada kajian setiap Ahad pagi kitab. Ya, jadi kitab gundul, kitab kuning. Jadi kalau antum mau pada ikutan setiap hari Ahad silakan online, offline online. Jadi ada yang offline di rumah tapi juga online. Atau mungkin nggak sempat online bisa nonton YouTube. Ya, di sini nih. Di sini. Tiap hari Ahad. Cuman Ramadan ya panitianya pada sibuk. Jadi mungkin Ramadan off ya, nanti ba'da lebaran insya Allah kajian setiap hari Ahad pagi kitab. Sekalian ngasih tahu ini kitabnya. Ya, Samirul Mukminin. Ya. Samirul Mukminin itu artinya bekal bagi orang beriman. Jadi kita baca kitab kayak pesantren. Ya, kayak mondok. Ya, peperihan gitu, mondok dikit-dikit biar tahu kenapa dibaca utad. Alhamdulillah. Kenapa enggak alhamda ya? Kenapa enggak alhamdi? Ya, itu ada penjelasan nahwu sorobnya. Kenapa u kan mubtada? Apa mubtada Ustaz? Ya, kata benda di awal kalimat barisnya harus begitu. Alhamdulillah gitu. Jadi diterangkan sedikit biar enggak terlalu berat ya dicerna oleh akal. Apalagi tidak punya background sama sekali madrasah atau sanawiyah atau aliyah. Itu kalau langsung dijelasin terlalu panjang lebar malah mumet gitu. Nahwu shorof. Apalagi yang punya ibu-ibu ya, yang punya anak 5 ke atas dibaca nahwu shorof. Lah udah gak kepikiran Ustaz, mikiran anak kais mumet. Boro-boro nahwu shorof katanya. Nah, jadi antum yang berminat ikut kajian kitab silakan gabung aja. Gratis, tis. Serba salah kita kadang-kadang ya, terutama kader ya, di Panmas terutama ya, saya nggak kader lain ya. Katanya kita kurang kajian, nggak kayak teman-teman Salafi itu banyak kajian. Kita bikin kajian nggak pada ikut ya. Itu mereka banyak yang kuliah bahasa Arab. Kita bikin bahasa Arab baru 2 bulan bubar. Saya suka tanya sama kader-kader, antum tuh maunya apa? Ya. Kalau bahasa Arab langsung aja bahasa ngomong, siap,
Ana ngikutin apa, antum maunya apa. Ya, ternyata 3 kali penuh. Keempat, separohnya. Kelima, separohnya lagi dari separoh. Keenam, hilang. Ada bain gitu alasannya. Emang kalau nggak pesantren susah. Ya, kalau nggak pesantren susah. Jadi pesantren lah yang agak jauh biar nggak benar-benar pengen pulang. Ya, makanya yang tidak punya niat kuat banget itu susah. Harus dengan niat yang kuat, azam, tekad yang kuat, baru bisa. Kalau nggak kayak gitu, kecil lah gitu. Jadi sekali lagi, ya, ini karena backgroundnya antum melihat pastinya ya. Biar saya kasih tahu sekalian, barangkali ikhwan, akhwat pojok sini ada yang berminat ikut belajar kitab, ya. Jadi belajar kitab, kita bahas, ya, bahas nahwu sorobnya, kita bahas apa sih yang dibaca, isinya apa, ya kita bahas. Fattaqullah mastata'tum. Jadi menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Ingat ya, bukan fattaqullaha ma syi'tum. Ya, jalankan perintah Allah semau-mau antum. Kalimatnya jalankan perintah Allah sesuai kemampuan, tapi prakteknya banyak yang semau-mau antum. Ya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, buka tafsir Mukatsir. Dari minimal punya tafsir Mukatsir minimal, hadis minimal punya Riyadhus Shalihin dan syarahnya. Tafsir minimal Ibnu Katsir. Ya. Menurut saya itu minimal buat semua kita itu minimal itu. Fikih minimal fikih sunnah, syukur bisa fikul islami wadilatu dan lain sebagainya. Mastata'tum itu tafsirnya juhudukum. Kerja keras. Jadi kekuatan dan tenaga itu juhud. Wataqatukum, potensi, ada pikiran, ada harta, ada waktu, dan hal yang lainnya dikerahkan yang total. Itu namanya mastata'tum. Ya. Tenaga kita, kekuatan kita, kerahkan. All out. Ya. Pikiran kita, waktu kita, harta kita, semuanya kerahkan. Nah, jadi apa mastata'tum? Terjemah bebasnya, ini bahasa saya ya. Bahasa saya nih. Mastata'tum itu terjemah bebasnya adalah ekstra mujahadah. Jadi kerja keras yang ekstra. Maksudnya gimana? Di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal soleh yang nggak biasa dilakukan di 11 bulan. Adakah di antara kita yang tiap bulan khatam harusnya ya, manhajnya harusnya tiap kita khatam? Faktanya silakan aja tanya ketua DPR, ketua DPC, ya harus ikut mutabaah kader. Ya, mana kader yang khatam tiap bulan sekali? Ada listnya harusnya. Yakin nggak banyak? Ini bukan suudzon, bukan. Nyataan. Targetnya 1 juz 1 hari sebulan khatam. Tapi di lapangan silahkan dimutabaah. Sekali lagi, ya saya sebagai seorang murabi pastinya mutabaah binaan. Ya, baik Pratama, Madya, maupun anggota dewasa 1-2 dari satu grup 8 orang, 9 orang, sampai ada satu grup ya yang apa namanya Pratama ya, ada yang 17 itu satu grup, 18 orang, yang khatam 2 orang, tiap bulan khatam 2 orang, yang lainnya ya berbagai macam udzur. Nah, ekstra mujahadah kalau kita nggak bisa khatam sekali setiap bulan di 11 bulan, di bulan Ramadan jangan sampai terjadi itu namanya ekstra mujahadah. Ya, jadi kita melakukan di bulan Ramadan yang nggak kita lakukan 11 bulan. Berapa kali ke masjid dalam seminggu? Mikir panjang. 15 kali. Hah? 15. Parwahnya berarti kurang. 20. Hah? 20. Kok Ustaz?
Di bulan Ramadan itu harus full seminggu 35 kali. Jangan Jumat, Maghrib, sama subuh. 12 kali dong. Kan 5 kali 7. 35. Kalau nggak bisa dilakukan di 11 bulan, di bulan Ramadan, jangan putus tuh berjamaah. Itu namanya ekstra mujahadah. Duha gimana? Ya kan kurikulumnya, manhajnya 3 kali dalam sepekan. Terus aja ngikutin kayak gitu. Enggak pernah berusaha untuk maksimal. Mas Tatatum itu maksimal. Jangan kurikulumnya 3 kali, kita seumur-umur duhanya 3 kali. Itu cuma 2 rakaat. Belum lagi sholat 2 rakaat, minta rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah. Kata Allah, kamu melaksanakan perintahku semau-maumu, maka aku akan berikan apa yang kamu inginkan semau-mauku dong. Waktu duha itu panjang. Jam 7 lah taruh. Kalau antum pergi Jumatan, jam 11:30 ada di masjid, astagfirullahaladzim, duha baru 4 rakaat. Itu masih bisa melaksanakan 4 rakaat lagi jam 11:30. Sebelum kumandang adzan, waktu duha masih bisa. Waktunya panjang, badannya kuat, dikerjakan cuma 2 rakaat. Itu namanya mengerjakan, merespon, memaknai perintah Allah, mastata'tum dengan fattaqullaha ma syi'tum, semau-maumu. Kenapa? Waktunya ada. Kenapa? Badan kita mampu. Kok nggak dilakukan? Lagi mau di awal waktu sholat. Lagi agak malas, duhur jam 2. Lagi agak malas, duhur jam 3. 10 menit lagi asar. Yang penting dikerjakan, Pak Ustadz. Iya. Yang penting dikerjakan. Itu namanya masyi'tum. Fattakullah masyi'tum. Mengerjakan perintah Allah semau-maumu. Ya, makanya ketika kita minta ini, itu, tanpa kita sadari, maka Allah juga akan memberikan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Memang, ya maunya sih, apa yang kita minta diberikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan apa yang kita mau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Konkret, jelas. Semua kita ingin diberi, ya Allah, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Untuk saya, untuk keluarga, untuk umat, untuk masyarakat, untuk negara. Real, jelas. Yang ketiga, jelas juga. Wa nas'aluka amalan thayyiban mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu amal-amalku engkau terima, ya Allah. Jangan ada yang ditolak. Jelas. Yang kedua pasti normatif. Kenapa saya lompat? Karena yang kedua, Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang lapang. Ada nggak? Antuna ketika poin kedua, rezeki yang lapang nyebut angka. Minimal 200 juta, ya Allah. Rezeki yang lapang minimal 300 juta tiap bulan, ya Allah. Kata Pak Gaudas Musli, Sat, kalau nyebut angka, Allah maha kaya, jangan tanggung. 200 juta, 1 miliar. Boleh lah Ustaz, berapa aja, saya bilang. Ya. Pernah nggak antum saat kok ini as'aluka rizqan wasi'an terus nyebut nominal? Sebut ahi, sebut ukhti. Malu lah, cuma nama Allah kok malu. Ya. Cuma sama Allah berdua. Gak usah malu, Allah maha kaya. Tapi ingat, ya, ketika kita duhanya cuma 2 rakaat, ketika kita subuh jam 5:30, ketika kita jarang ke masjid, Allah akan jawab, ya, saya akan memenuhi permintaanmu sesuai dengan kemauanku, sebagaimana kamu menjalankan perintahku semau-maumu. Paham, Ikhwan? Ini penting. Ya. Jadi ketika melihat aturan duha 3 kali dalam seminggu, 3 kali itu kan 2 rakaat. Jarang banget kita. Ya, duha 3 kali yang 8 rakaat, Di bulan Ramadan, hari pertama, mastata'tum. Ayo kita semuanya ekstra mujahadah. Jangan sampai Ramadan duha cuma 2, apalagi tanpa duha sama sekali. Ya, itu namanya ekstra mujahadah. Kenapa kita harus kayak gitu, Pak Ustadz? Ramadan itu udah
luar biasa, banyak hikmah, banyak fadilah, banyak khasais, keistimewaan. Ya, siapa yang akan dapat? Yang ekstra mujahadah. Yang ekstra mujahadah, ikhwan. Yang biasa-biasa kayak gitu yakin nggak dapat. Di bulan Ramadan landai biasa-biasa aja lah Pak Ustadz, nggak akan dapat. Ya, Rasulullah sampai mengatakan, Rogima anfu rajulin. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Ya, nggak disebut nama. Para sahabat nanya, yang si maksud seseorang celaka sampai 3 kali siapa ya Rasul? Ya, kalau pakai bahasa harfiah Nahwu Sarab tuh ya, rogima itu anfu hidung, rojul seseorang. Rogima, jadi seseorang terlahir tanpa hidung, tanpa kedua bibir. Ya, jadi hidungnya di sini man bolong doang, bolong. Peseknya nggak ada, apalagi mancungnya. Ya, peseknya aja kayak saya nggak ada, apalagi mancungnya. Alhamdulillah midalika. Jadi orang terlahir kayak gini, bolong doang di sini bolong. Ya, tapi nggak ada bibirnya, atas bawah. Apa namanya? Jelek banget lah. Jelek. Celaka banget ya Allah, lahir tanpa hidung, tanpa bibir ya Allah. Wajah, bukan main-main, wajah loh. Makanya Rasulullah mengatakan tuh jadi tamsil, jadi perumpamaan, rugi banget, celaka banget. Siapa sih ya Rasul? Liman ja'ahu Ramadan, orang yang telah datang kepadanya Ramadan, kebaikan berlimpah, tapi dia nggak dapat. Ampunan aja diobrol 24 jam di bulan Ramadan. Ampunan loh. Ya, kenapa saya ngomong ampunan? Ya, nggak ada di antara kita yang nggak pernah hilaf lah. Nggak pernah salah. Pasti. Suami ke istri, istri ke suami. Kita dengan teman-teman segrup, salah kuasa upah. Dengan tetangga, dengan orang tua, dengan mertua. Pastilah. Berharap di bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh, amaliyah Ramadan. Dengan ansyitoh Ramadan. Jadi ansyitoh, kegiatan-kegiatan baik di bulan Ramadan, itu semuanya akan membakar, menghanguskan dosa-dosa kita. Nah, dia nggak dapat. Rugi. Diobralnya 24 jam. 11 bulan ampunan Allah itu nggak diobral 24 jam. Diobralnya cuma 2 jam, 3 jam, sepertiga malam terakhir. Jadi orang yang khilaf, yang salah, ditunggu oleh Allah sepertiga malam terakhir. Wabil ashar hum yastaghfirun. Ya, Allah tetap senang, suka kepada hamba yang tergelincir. Dia tahu kalau hanya aku yang bisa mengampuni, lalu dia memohon ampun kepadaku. Dan mohonnya di sepertiga malam terakhir. Demen banget Allah. Salah, dosa, hilang, tergelincir, tapi setelah tengah malam terakhir 2-3 jam dalam 24 jam. Di bulan Ramadan ampunan Allah diobral 24 jam ikhwan. Ikhwat filar Ramadan 24 jam. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan? Puasa 12 jam lebih. Ya. Dari tadi saya sahur jam 3:30 karena jam 4 harus jalan. Ya. Ya, mata agak keleyep dikit. 3:30 sahur, ya kan jam 4 harus jalan. Dan saya ingat hari ini akan ketemu antum, jadi ngantuknya ditunda dulu. Ya. Puasa itu siang. Kalau dihitung siang 12 jam, dan kita puasanya lebih dari 12 jam, Gufirallahu ma taqaddama min dambi. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Berapa? Setahun. Tafsirnya, syarahnya di sini, dosa yang diampuni setahun nih, kan? Dengan puasa dan amaliyah Ramadan di siang hari akan mendatangkan ampunan Allah. Diobral ampunan di siang hari. Kok siang? Puasa siang. Ya, 12 jam. Hadisnya sahih. Ampunan Allah diobral malam hari 24 jam. 12 jam. Man qoma. Beda ya. Yang tadi man soma.
Yang ini man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan sunnah, ada tarawih, ada tadarus, ada kajian, 10 terakhir ada itikaf dan lain sebagainya. Apa? Di ujung sama, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni dosa-dosa yang lalu setahun. Artinya apa? Bulan puasa, bulan Ramadan, ampunan Allah diobral 24 jam. Sekali lagi, ampunan diobral 24 jam, kok kita nggak dapat. Bagaimana nggak disebut celaka kamu, celaka kamu, celaka. 24 jam diobral, nggak dapat. Karena apa? Di malam hari tidak dihidupkan dengan amal-amal sunnah. Di siang hari puasa, mulutnya tidak terkendali, ya nggak dapat. Ya, makanya seabrek keutamaan, hikmah, khasais yang ada di bulan Ramadan hanya akan didapat oleh siapapun yang ekstra mujahadah. Ada yang bertanya sama kita, siapa di antara antum kita yang Ramadan ini ingin lebih buruk dari puasa kita kemarin? Nggak ada yang ada tunjuk tangan, nggak ada. Bahkan siapa yang ingin puasa kita sama kemarin? Nggak ada juga. Tapi kalau pertanyaan siapa yang puasa sekarang kepengen lebih baik dari puasa-puasa kita kemarin? Semua contohnya saya, Ustaz, saya. Termasuk saya, termasuk antum. Puasa kemarin yang mana sih, Ustaz? Yang lalu. Yang lalu, iya, tapi bukan tahun yang lalu aja. Puasa kemarin itu puasa yang sudah berkali-kali kita lewati. Umur antum berapa sekarang? 32. Ya udah, hitung aja dari sejak usia balik. Baliknya laki-laki 12 tahun. Berarti kalau hari ini umur 32, kan udah 20 kali ketemu Ramadan. Ya, umur Uhti berapa? 39. Dihitung dari usia balik. Jadi, udah 30 kali ketemu Ramadan. Masa 20 kali ketemu Ramadan, 30 kali ketemu Ramadan, nggak ada upaya Ramadan ini lebih baik? Harus dong. Ya. Jadi, agar puasa tahun ini lebih baik, sekali lagi, ekstra mujahadah. Harus ekstra mujahadah. Lakukan yang tidak dilakukan 11 bulan. Ya, kadang tepat waktu sholat, kadang enggak. Di bulan Ramadan bukan tepat waktu lagi, berjamaah. Ya, di 11 bulan qobliyah kadang-kadang, ba'diyah kadang-kadang, seringnya enggak. Di bulan Ramadan, ya, maka setiap sholat 5 waktu kita selalu mendahului dengan qobliyah. Yang ada qobliyahnya, yang dianjurkan qobliyahnya, dan mengakhiri dengan ba'diyah. Kenapa? 11 bulan saya nggak melakukan itu. Ya. Jadi ekstra mujahadah. Kiat yang lain selain ekstra mujahadah untuk menggapai segala berkah kebaikan di bulan Ramadan adalah buat schedule, bikin target. Ya. Bikin target. Jadi merencanakan, planning itu biasa kita. Itu perintah Allah, Ikhwan. Bentuknya berita, tapi mananya amr, mananya perintah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Dalam konteks kita, partai nggak akan lebih baik. Kaum kan kumpulan individu, partai kan kumpulan afrad, orang per orang. Jadi partainya juga nggak akan lebih baik, afrad individunya akan lebih baik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka yang mau merubah dirinya sendiri. Ini perintah bentuknya berita. Kata Allah, masa depanmu, masa depan partaimu, masa depan agamamu, masa depanmu, kamu ingin seperti apa? Ingin lebih baik, kata kita. Ya Allah nanya, ingin seperti apa? Ingin lebih baik ya Rob. Kata Allah, silakan dirancang sendiri. Silakan diprogram, ditarget. Jadi kita diberi ruang oleh Allah luas banget untuk menentukan masa depan kita sendiri pengen seperti apa. Target Depok 30 kursi. Camkan, Ramadan adalah momen yang paling baik untuk melakukan rekrutmen. Ketemu seinten mungkin dengan warga di masjid, di musola, saat bukber.
kalau kita nggak manfaatkan. Apalagi caranya untuk meraih 30 kursi, setiap satu kader semua jenjang, 3 orang sampai tahun 2023. Jangan sampai nggak dapat. Masa kalah sama anak pang? Anak pang tuh seminggu bisa 7 orang. Sehari 1, seminggu 7 orang. Kata kita, anak pang tuh berada di persimpangan jalan. Saya nggak mau bilang sesat. Tapi pede banget ngajaknya. Kenapa? Kita yang yakin, nahnu alal haq. 3 orang sampai 2023. Saya di grup juga gitu. Saling mengingatkan walaupun saya kadang-kadang ya di grup yang saya bukan otoritas ya, nggak punya otoritas. Nah, itu udah merekrut berapa nih udah tahun 2022. Targetnya cuma 3 orang. Astagfirullahaladzim. Yahi, saya bilang. Jadi antum lalai dong. Ini target jamaah. Jamaah itu kepanjangan Allah dan Rasul. Jadi ketika kita targetkan 3 itu sam'an wa ta'atan, samina wa ta'atan. 3 orang. Masa kalah sama anak pang? Sekali lagi, masa kalah sama anak pang? Di setiap lampu merah rame banget anak pang. Kok rame? Iya, ngerekrutnya kenceng. Sehari 1. Sehari 1. Sehari 1. Ya, kita ditarget cuma 3 orang sampai 2023. Ingat, Ramadan. Sedekah iya. Nih sedekah momentum buat ngerekrut nih. Ngajak. Ya. Bikinin KTA. Ya. Di follow up nanti pada Ramadan. Yang udah bikin KTA nggak di follow up. Bohong itu. Kenapa saya katakan bohong? Cuma dikasih sembako. Nggak dijamin. Nanti akan ikut pilihan kita. Serius. Cuma dikasih sembako. Nggak ada jaminan dia ikut kita. Ketabrak sembako yang lebih bombastis, sembako antum dilupakan. Manusia tabiatnya begitu mudah melupakan kebaikan. Yang nggak pernah lupa keburukan, kejahatan orang pada kita sampai mati ingat terus. Kebaikan orang gampang banget dilupakan. Makanya kalau kita berbuat karena manusia, bukan karena Allah, akan benar-benar kecewa. Kenapa? Karena manusia lupa akan memberikan apresiasi, apalagi ngasih pahala. Kalau Allah kan nggak pernah lupa. Omaya malmi sekolah darotin khairon jarah. Sedikit kecil aja nggak lupa dikasih pahala. Emang Ustaz? Iya. Ya, apakah antum kita sebagai suami istri selalu mengucapkan terima kasih ya setiap mau makan kepada istri? Langsung aja habak-habak. Lupa, terima kasih Ami udah dibelanjain, ya Allah, disiangin, ya Allah, dimasakin, ya Allah, udah dihidangin. Terima kasih sayang. Lupa kan? Lupa. Kalau lupa gimana mau apresiasi? Apakah Uhti selalu mengucapkan terima kasih setiap dikasih uang belanja? Enggak. Dan terima kasih Bi. Tidak kerasnya, Masya Allah. Semoga berkah ya, Bi. Jarang. Kenapa? Manusia tanpa kecuali antum dan kita semua begitu mudah melupakan kebaikan orang. Yang nggak pernah lupa keburukan orang. Orang pernah jahat kepada bapak antum. Ada orang pernah jahat kepada ibu antum. Ada orang pernah jahat kepada keluarga antum. Sampai mati nggak akan saya lupakan kamu. Itu kita. Ya, Ustaz Anwar mah. Astagfirullahaladzim, kenapa antum kok kayaknya kecewa banget sama aneh? Gimana nggak kecewa, Ustaz? Orang kecewa kan kesel. Antum Ustaz, tapi nggak tahu terima kasih. Astagfirullahaladzim. Yahi, tolong beritahu saya. Ingatin saya. Ada beberapa hari kan ngirim bingkisan sama antum. Boro-boro antum ngebalas bingkisan lagi, bilang terima kasih aja enggak. Lupa. Lihat. Ya Allah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Dan Allah saja yang tidak akan pernah lupa kebaikan hambanya. Dan pasti dikasih pahala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Dapat tuh. 3 huruf.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul adzim. Abi iseng banget. Kok iseng? Lagi baca Al-Qur'an, Mi. Masa nun sadaqallahul adzim? Mama manggil. Ya, sadaqallah dulu. Mama manggil. Oh, gitu. Dapat. Kenapa? Allah nggak lupa. Makanya semakin besar harapan kita kepada manusia, semakin besar potensi kecewa. Ya, semua lakukan ya, ketua DPR, antum ketua yayasan, semua kita personel bekerja di partai ini, bekerja di jalan dakwah. Ikhlas karena Allah. Kenapa? Tidak semua perbuatan kita diapresiasi. DPC belum tentu nanti ngucapin terima kasih atas apa yang antum lakukan hari ini. DPD belum tentu ngucapin terima kasih, nggak tahu mereka. Kecewa, begitu kecewa, udah mutung, pindah deh. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ya, makanya lurusin niat, lurusin niat, lurusin niat, lurusin niat. Lillah, 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 lillah. Semua untuk Allah. Nah, ikhwan fillah, rahimakumullah. Jadi, saya kembali ke surat 13 ya. Ini surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, individu, kecuali mereka yang mau menubah. Diberi ruang. Silahkan tentukan sendiri. Gimana caranya? Ya bikin program, bikin planning, bikin target, list. Ya, target partai di list, target individu di list juga. Kenapa di list? Biar nggak lupa. Satu aja nggak usah dimasukin daftar list. Jadwal tidur, nggak usah. Emang Ustadz, ada yang masukkan jadwal tidur menjadi jadwal Ramadan. Kenapa? Akan datang kepada kalian postingan. Ya, akan datang kepada kalian bentar lagi bulan yang amal dilipat gandakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tidur beribadah, ditulis list tidur. Tidur kagak di list aja banyak. Tidur, apalagi di list. Jadi nggak usah di list. Tapi yang lain di list. Hatam Al-Quran 1 kali, tulis. Berarti 1 hari 1 juz. Supaya apa? Mutabahnya gampang. Evaluasinya gampang. Monitoringnya gampang. Gitu. Ya, kalau nggak di list ya lupa. Udah tilawah belum ya? Kayaknya sudah, padahal belum. Udah duha belum ya? Kayaknya sudah, padahal belum. Kayaknya semuanya semua pakai kayaknya. Kan kayak yakin itu. Ya, di list ya. Jadi 2 ya. Kiatnya agar kita meraih seabrek keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ekstra mujahadah. Yang kedua, bikin program. Ya, bikin target pencapaian. Insya Allah. Kalau itu kita lakukan, puasa tahun ini akan jauh lebih baik ketimbang puasa yang sudah berkali-kali kita lewati. 2 poin tuh, ya. Dan saya kembali lagi ke surat At-Taghabun tadi, ya. Ini tema antum soalnya ya. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Itu surat At-Taghabun ayat 16 lanjutannya. Ya, berinfaklah yang terbaik untuk diri kalian. Masya Allah, Allah menjelasin bahwa infak itu bukan untukku. Infak itu untukmu. Makanya apa? Lakukan yang terbaik. Rasulullah pernah menjelaskan kepada para sahabat tentang hakikatul mal, hakikat harta. 3, hakikat harta 3, ikhwan. Ya akhwat, fillah rahimakumullah. Jadi hakikat harta cuma 3, kata Nabi. Ma'akalta, yang sudah dimakan. Sudah, akala, itu fi'il madhi, yang sudah dimakan. Itu harta kita. Yang belum dimakan, mau belum tentu. Ya. Abi, apa, ke kebun yuk. Ayo. Ya. Begitu ke kebun, lihat pisang, tanduk. Ya. Maklum, ya. Ibu-ibu kan jarang ke kebun gitu biasanya ya kalau di kampung. Yang ke kebun bapak. Jadi pisang tua itu nggak begitu paham. Begitu ngelihat pisang tanduk, udah setengah tua. Abi, itu pohon pisang punya kita bukan? Iya dong sayang.
Tebang dong, buat bikin keripik. Belum tua, say. Nanti ya, 2 minggu lagi deh, jelang Lebaran. Oh gitu. Segitu belum tua? Belum. Sayang banget tuh, masih, itu masih 50%-nya lagi tuh ntar. Panjang, gede. Jangan lupa ya, Bi. Insya Allah. 3 hari menjelang Lebaran, diingetin. Abi, ke kebun sana. Aduh, lagi males. Yaudah yuk, temenin atuh sama Umi yuk. Berangkat ya berdua ke kebun. Mau ngapain sih? Lah, kan Umi udah bilang pohon pisang tanduk gitu yang kemarin buat bikin keripik nih Lebaran. Keripik yang gurih sama keripik yang manis nanti dibestak. Oh iya, ayo. Begitu nyampe ke kebun, itu pisang tanduk pohonnya masih berdiri, tapi tandanya udah hilang. Sekarang banyak maling kayak begitu, dibacok doang tuh tandanya, pohonnya diri. Astagfirullahaladzim, Mi, pisang tanduknya hilang. Astagfirullahaladzim. Tapi pohonnya masih berdiri. Iya, itulah pinternya maling sekarang. Lihat, yang nanam siapa? Antum. Di kebun siapa? Antum. Yang rawat siapa? Antum. Yang mupuk siapa? Antum. Pisangnya dimakan orang. Emang belum dimakan, belum tentu jadi rezeki kita, Ivan. Para sahabat paling bengong. Tapi ingat ya, kata Rasulullah pada sahabat, harta kalau cuma dimakan, jadi kotoran. Nggak ada bekasnya. Jangankan orang lain, kita aja mau kotoran kita kagak butuh. Begitu keluar, boro-boro, hidung ditutup, mata merem. Kecuali dulu waktu di kampung, tinggal di kampung ya, WC-nya orang CRT tuh sungai. Ustaz Anwar orang kampung ya. Iya bener. Ya. Jadi WC-nya orang CRT itu sungai. Jadi kalau di atas di kali itu ada sendal, itu pasti ada orang lagi nongkrong, kita nungguin. Ingat dulu ya. Kalau lama, kita batuk, gitu. Tandanya apa? Cepet gantian. Kalau lama, ya udah, kita nggak mau di bawah dia, kita maunya di atas. Karena apa? Kalau saya ngambil tempat di bawah dia, nanti pas punya dia lewat, waduh, payah. Makanya saya harus di atasnya dia. Pengalaman banget Ustaz Anwar. Iya bener. Udah nggak nahan banget kebelet, ya udah kita nyari tempat di atasnya jauh. Ya. Lihat, punya kita dilihat yang enggak, apa disesalin. Ya Allah, sate itu Abu Salim. Ya Allah, habis diajak makan tuh di restoran mewah, enggak ditengok, enggak disesali, nutup hidung. Itu yang dimakan. Jadi kalau kita punya harta cuma dimakan, tuh kayak gitu jadinya. Para sahabat, astagfirullah. Yang kedua, harta kita adalah ma labista, yang kamu pakai. Buat beli rumah, buat beli pakaian, buat beli perabotan, buat beli apalah gitu, mobil, ya, kendaraan. Itu baru hartamu. Kalau yang masih di bank, belum tentu lah. Ya, orang banyak ngambil duit di bank, baru keluar berapa langkah langsung ditembak mati. Nah, Allah, naudzubillah. Belum dipakai, belum tentu jadi harta kita. Kalau gitu harus dipakai, iya harta dipakai. Tapi kalau kalian punya harta cuma dipakai, baju 2 tahun, butut, jadi keset. Anduk setahun, jadi keset. Celana, semua. Jadi rumah, 20 tahun. Rayapan, harus dibongkar. Mobil, 4 tahun. Udah, keluar masuk bengkel. Oh, yang dipakai rusak, habis. Mau rusak, dibuang. Rongsokan. Ya, mobil baru, 1,8 miliar. Baru seminggu, nabrak pohon, nabrak tiang, nabrak trotoar. Udah jadi rongsokan.
Ya, kalau dari rumah dikiloin 3.000 sekilo. Kok mahal banget jadi 1,8 dibentuk. Dibentuk tuh jadi cakep. Ya, tarbiyah itu artinya membentuk. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun. Sunnatullah, alam semesta itu tarbiyah semua, dibentuk. Makanya malam hari ngelihat langit bertabur bintang, subhanallah. Jalan-jalan ke Gunung Mas Puncak, subhanallah. Jalan-jalan ke pantai, ngelihat laut, gelombang berdebur silih berganti, belum lagi macam-macam ikan, subhanallah. Kenapa kamu bolak-balik subhanallah? Ciptaan Allah indah. Iya, indah itu karena dibentuk. Kun fayakun, nggak ada yang jadi sendiri. Ya, pasir, batu, semen digeletakin, berapa tuh? 200.000 sekol, tapi jadi rumah 400 juta. Dibentuk. Tarbiyah itu artinya membentuk. Ingin cakep, ikut tarbiyah. Dipola, dibentuk. Kenapa? Alam semesta itu tarbiyah semua, sunatullah. Jadi tarbiyah itu udah sunatullah, ketetapan Allah kepada semesta. Jadi kalau langit, bumi, laut, gunung, hutan, semuanya tarbiyah, padahal nggak berakal. Kita berakal kok nggak tarbiyah. Katanya ini lebih bagus. Tarbiyah lah. Ya, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki. Itu maksudnya tarbiyah itu, akhlaknya diperbaiki, sikapnya diperbaiki, hubungannya dengan Allah diperbaiki, hubungan kepada sesama diperbaiki. Itu namanya tarbiyah. Lagi ngapain? Lagi dibentuk biar lebih cakep. Ya. Jadi sekali lagi, tarbiyah adalah sunnatullah, ketetapan Allah kepada semesta. Punya harta, jangan hanya dimakan. Yang dimakan tuh kuning. Punya harta jangan dipakai, rusak. Antum udah berapa ganti baju dari lahir sampai sekarang? Nggak inget tadi, iya itu rusak. Berapa ganti motor? Waduh, nggak inget. Mana? Rusak. Ya. Ya Allah, ya Rasul. Kata sahabat, yang dimakan habis. Yang dipakai habis. Ada nggak sih harta yang kekal akan jadi milik kami ini? Dan sifatnya kekal. Ada. Baca tuh. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Yang kamu infakkan di jalan Allah, itu hartamu. Berarti harta yang kamu tinggalkan, atau harta yang berpotensi akan ditinggalkan, itu hartanya orang lain. Itu tafsir surah Ali Imran ayat 180 ya, kawan. Silahkan dibuka ya. Saya nggak akan bahas tapi. Ya, makanya ikut kajian kitab Ahad pagi. Itu tafsir surah Ali Imran ayat 180 ya. Tentang harta ini. Oh gitu. Iya. Jadi mana yang kamu cintai? Hartamu apa harta ahli waris? Harta ahli waris itu sama dengan harta orang lain. Ahli waris orang lain? Iya. Kakak, adik. Kalau sudah ngomongin harta, nggak ada kakak adik. Profesional bahasa. Ya. Kadang-kadang ada di kampung, sholat mah kagak. Syariat Islam mah kagak. Giliran waris laki-laki kepengen ngikutin hukum Islam. Sholat enggak. Puasa juga bolong-bolong. Tapi ngomongin waris, kepengen ngikutin syariat Islam. Namanya apa itu? Licik namanya. Warisnya doang hukum Islam. Biar dapat double. Artinya apa tuh? Kalau sudah ngomongin harta nggak ada saudara. Kan kita setelah menikah harta masing-masing kan. Emang ada? Kakak adik menikah terus tinggal di satu rumah. Yang satu masak nggak suka bawang, yang satu suka bawang. Ribut. Biar kakak adik ribut. Ya, makanya apa? Udah pada nikah, misah. Harta masing-masing. Orang lain itu namanya. Apa bedanya orang lain? Sama. Jadi kalau sudah ngomongin harta, nggak ada saudara. Makanya harta yang kamu tinggalkan, harta yang berpotensi kamu tinggalkan, itu namanya harta orang lain. Mana yang kamu cintai? Harta orang lain artinya, ya hartaku. Nah, kata Rasulullah, hartamu adalah yang sudah kamu infakkan di jalan Allah. Ya. Di ayat 18 nih saya lompat ya, atau kemudian ayat terakhir.
Ya, intukridullah qardan hasana, kalau kamu mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya Allah. Dari infak kok ada kata minjem. Ternyata yang kita infakkan di jalan Allah itu investasi kita. Allah dipinjamkan, minjam. Ya, Alukman, iya Tat, Ana mau ke Jogja nggak punya duit, bagi ongkos dong. Bagi, kata saya minta sama temen. Ya, berapa Ustadz? Ya paling 1 juta lah. Dikasih tuh. Ya saya jazakumullah khair Alukman. Begitu pulang dari Jogja setelah seminggu ketemu Alukman, Ustadz, Afan, kan antum kemarin waktu ke Jogja minggu lalu pakai uang 1 juta ya? Iya, kenapa emang? Ana butuh Pak Ustadz. Nagih? Iya. Lah, Ana waktu itu minta pengutang. Minta. Masa minta nagih? Minta. Allah terhadap kita nggak pernah pakai bahasa minta. Walaupun semua kita milik Allah. Tapi Allah yang pinjam. Supaya apa? Tercerna oleh nalar kita. Namanya minjem pasti dibalikin. Yudha'ifu lakum. Kalau kamu mau meminjamkan kepadaku, aku akan balikin kepada kalian dengan berlipat-lipat. Ya. Orang yang udah mati menyesal ingin pulang, ternyata ditanya mau sholat, enggak. Terus ngapain minta pulang dunia? Mau haji, mau umroh bolak-balik, enggak. Mau hadir ke majelis taklim, mau hadir ke halakoh, enggak. Terus ngapain kamu minta pulang lagi? Ini surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, balikin Abi ke dunia sebentar aja, tolong balikin. Kata Allah, mau ngapain? Mau umroh? Enggak. Mau sholat? Enggak. Mau haji? Enggak. Mau pergi ngaji? Enggak. Mau pergi halaqah? Enggak. Mau dakwah? Ngapain balik lagi? Fasaddaqa wa akum minas, pengen sedekah. Pengen sedekah. Kenapa coba? Karena pahala sedekah paling sedikit 700 kali lipat. Bukan 10. Amal-amal soleh yang lain itu 10 lipat, 10 lipat. Bacaan Al-Quran loh ya. Ini spektakuler Al-Quran 10 lipat, 1 huruf. Tapi sedekah 700 kali lipat. Al-Quran yang bicara, Al-Baqarah 261. Seperti biji yang kamu tanam, tumbuh bercabang 7, di setiap cabang 100 biji, jadi 700. Dan di akhir ayat ini, Allah mengatakan, ya, 700 itu bukan final ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih saya akan lipat gandakan lagi, suka-suka saya. Masya Allah. Pantesan orang mati ketika ditanya, mau ngapain? Pengen sedekah. Tapi di ayat yang terakhir dijawab, ya, kalau udah datang, kematian, nggak bisa dimaju, kan nggak bisa diundur. Artinya nyesel tinggal nyesel. Udah nggak bisa memperbaiki keadaan sama sekali di hadapan Allah. Jadi, harta kita yang mana? Yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Ayo raih keberkahan Ramadan dengan banyak berinfak. Jangan sombong orang berinfak. Minta tolong kita mau fakir miskin. Ya, lagi nitip kabar mereka. Untuk apa? Mengekalkan harta saya. Karena harta ini kelak yang akan jadi milik saya. Makanya kepada para du'afa kita yang santun, kita yang ramah, jangan sombong, jangan pongah. Kok depan kita lagi minta tolong sama mereka untuk membawain harta saya yang bisa kekal abadi jadi milik saya. Dan di akhir surat At-Taghabun ayat 16, barang siapa yang dermawan, maka itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, dijaga dari kikir alias nggak pelit, itulah orang-orang yang meraih keuntungan. Ya. Jadi mari kita jadikan Ramadan menjadi bulan berbagai aktivitas amal soleh, termasuk raih keberkahan Ramadan dengan berbagi kepada sesama. Dan jangan lupa sekaligus bikinin KTA. Dan jangan lupa pas Ramadan langsung di follow up. Kenapa? Hanya yang ikut halakoh yang yakin bersama kita. Percaya dengan saya. Ya, saya mengamati kalau sudah liko 6 bulan bersama kita, apapun pilihan kita nanti ngikut tanpa harus ngasih sembako. Bahkan dia bisa berkontribusi. Yang nyumbang kaos 1, nyumbang kaos 5 biji. Tapi kalau cuma sembako tapi dibiarkan lagi, sembako dilepas lagi, sembako dilepas lagi. Ya kalau pakai bahasa tekor-tekor kita.
Ya, fundraisingnya berat kita. Emang nggak susah ngumpulin duit? Susah. Galang dana tuh susah. Bener kan? Susah. Tanya sama tim fundraising. Susah ngumpulin duit. Begitu dapat duit, gelar sembako, terus mereka dibiarkan. Kita kan partai. Tekor kita. Jangan ngomongin pahala. Serahkan sama Allah. Tekor. Tenaga, pikiran, harta habis, tapi mereka belum tentu bersama kita. Siapa yang akan bersama kita? Yang akan bersama kita, sekali lagi, saya itu mengutip firman Allah, surah Al-Kahfi ayat 28, silakan antum baca sendiri. Harus dibina. Yang dibina nggak akan kemana. Saya ulang, yang dibina nggak akan kemana. Yang dibina akan ikut kita kemana kita pergi. Makanya, ya sekali lagi, setiap kita bikin aksi-aksi sosial, manfaatkan untuk rekrutmen. Ya, mata kita jelalatan kanan kiri, ini siapa nih antara hadirin yang hadir acara bakso yang berpotensi untuk saya ajak. Tentu saja semuanya dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan cara-cara yang baik dan terpuji. Jauhi cara-cara yang tidak baik yang tercela. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan akhwati rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Ini ada di chat ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana tips selalu menjaga semangat dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, Ustadz? Ya, jadi menjaga semangat dari awal sampai akhir, sekali lagi, ya, ingat kata Mas Tatatum tadi. Hanya dengan itu kita akan meraih itu. Jadi kalau nggak ingat apa yang kita raih, nggak semangat. Memang kita nggak kepengen mendapat semua yang Allah janjikan. Pengen hanya dengan itu, jaga semangat. Ya, jadi janji Allah belum tampak di mata. Ya, makanya harus tajamkan, memperkuat iman. Ya, dicas terus iman kita. Ya, supaya semangat. Kalau semangat jadi produktif. Jadi produktivitas itu kalau orangnya semangat. Dan semangat itu kalau memiliki kekuatan iman. Iman akan kuat kalau selalu dicas. 4 nih ya. 4 ya. Produktivitas tidak akan muncul kecuali ada semangat. Oke? Semangat nggak akan muncul kecuali dengan kekuatan iman. Dan kekuatan iman nggak akan muncul kecuali dicas yang sesering mungkin. Di tahapannya. Ya, itu surah 7 Al-A'raf ayat 58. Imannya nggak kelihatan, tapi buahnya iman nampak. Pohon yang kelihatan pohonnya, dahannya, daunnya, rantingnya, buahnya. Yang nggak kelihatan apa? Akar. Tapi akar menentukan. Kalau akarnya bagus, ke atas bagus semua. Kalau akarnya busuk, daunnya layu, kuning, rontok, perlahan, ranting, dahan, pohon, keriput, kisut, mati. Ternyata penyebabnya akar. Iman itu dasar, kayak akar. Tidak nampak, tapi berpengaruh luar biasa. Akar sehat, ke atas sehat. Akar busuk, ke atas semuanya busuk. Makanya iman sering dicas supaya jangan ngedrop. Ya, ngedrop kalau sudah terjun bebas itu sulit di recovery. Bus pariwisata muatannya penuh, terjun bebas ke jurang kedalaman 100 meter. Kan susah dievakuasi. Kenapa? Terjun bebas. Iman kalau sudah terjun bebas juga sulit dibetulin. Ya, 2 bulan nggak datang ke Liko. Tuh mau Liko jadi ragu-ragu. Datang nggak ya? Datang nggak ya? Nggak enak sama murabi, nggak enak sama teman. Kenapa? Kalau sudah terjun bebas, memang jadi sulit di recovery. Makanya apa? Dicas dong. Liko pekan sekali, upas pekan sekali. Itu sarana lagi ngecas iman. Untuk apa? Agar iman kuat. Untuk apa iman kuat? Supaya kita hidup memiliki semangat. Untuk apa semangat? Agar kita menjadi pribadi yang produktif. Kiatnya bagaimana? Tuh. Ya. Jadi sekali lagi, hanya dengan iman kita bisa menatap semua yang Allah janjikan. Dengan mata kepala nggak nyampe. Harus dengan kekuatan iman. Insya Allah, terterawang segala janji Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Ada lagi satu
infak dan sedekah. Bagaimana kita mensiasati agar bisa infak tapi di kondisi yang sempit, Ustaz? Ujian orang bertakwa. Hakikat takwa tuh alladzina yunfikuna fis sarrah wad dharra. Bisa berinfak saat senang, bisa berinfak saat sempit. Jadi kita memang harus menunjukkan kepada Allah. Jadi saat sempit jangan jadi penghalang untuk menunjukkan bahwa kita orang yang benar-benar bertakwa. Benar-benar beriman. Kalau sekedar mengaku takwa, mengaku iman, kayak orang ketilang, naik motor, bawa mobil ditilang. Ya, maaf Pak Polisi, saya jangan ditilang, buru-buru, ini mobil saya kok, ini motor saya kok. Semuanya bisa mengklaim, ini mobilku, ini motorku, semua bisa. Ya, kalau saya polisi, kalau Anda polisi juga nggak akan langsung percaya. Ya, mana KTP? Ini Pak. Mana STNK? Ini Pak. KTP, STNK dicocokin. Pas bahwa dia pemiliknya. Selamat jalan, silakan lanjutkan. Tuh. Jadi hakikat pemilik mah harus menunjukkan bukti. Jangan sekedar ini motorku, ini mobilku, tapi tidak diminta KTP nggak punya. SIM nggak punya. STNK nggak punya. Kalau saya polisi juga antum saya tilang. Jangan-jangan ini mobil bodong, motor bodong. Bener. Ngaku ini mobilku, ini motorku, SIM nggak punya, KTP nggak punya, SNK nggak punya. Ini jelas banget kendaraan bodong ini. Jelas tidak? Makanya apa? Mudah mengaku mukmin, mengklaim mukmin, mudah mengaku takwa, mengklaim takwa itu mudah sekali, semua orang bisa. Tapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu sulit karena ada kriterianya. Ada muasofatnya kata antum. Salah satu muasafat orang beriman dan bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad. Jadi kita tunjukkan kepada Allah kalau kita adalah benar-benar orang mukmin, kita benar-benar orang bertakwa. Ya tinggal diatur saja. Ya dalam keadaan sempit, ya bisa buat keluarga, bisa untuk ya diatur saja. Bisa insya Allah. Dan insya Allah dengan infak, Allah akan mudahkan nanti jalan-jalan rezeki kita dari pintu-pintu yang lain. Yakin, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga mencerahkan kita semua. Bagi teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau di chat sudah tidak ada. Apa yang ada yang ingin buka mic? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan karena sudah jam 8 juga, memulai aktivitas ibadah yang lain. Maaf, Pak Malik. Oh halo, iya, maaf. Dari UPKK ada sedikit informasi, Pak. Oh iya. Bisa di Iya, Bu. kesempatan? Silakan Bu Ani. Ya, baik. Dipersilakan Bu Ani. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita semua bisa ekstra mujahadah hingga akhir nanti. Selanjutnya, pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah mendukung acara Baksos Pondok Cina ya yang telah kita laksanakan pada tanggal 13 Maret lalu. Mudah-mudahan donasi yang telah Bapak Ibu berikan senantiasa Allah ganti dengan keberkahan ya serta pahala yang berlimpah. Nah, selanjutnya untuk informasi kegiatan Ramadan, insya Allah UPKK akan bersinergi dengan DPRA. Dan kita ketahui sudah ada rangkaian yang disampaikan oleh panitia Ramadan ya. Kemudian untuk kegiatan UPKK sendiri selama di bulan Ramadan ini kita tetap berlangsung ya, kecuali memang taklim-taklim yang sudah ditutup sementara yang akan dibuka kembali pada Idul Fitri nanti. Nah untuk kegiatan yang tetap berlangsung
adalah untuk silaturahmi tokoh ya. Silaturahmi tokoh tetap kita lakukan, yang kita lakukan setiap sebulan sekali. Untuk bulan April ini jadwalnya nanti akan kita lakukan di RW 6 dan RW 7. Mohon untuk kader yang berada di wilayah tersebut bisa bersinergi ya dengan PJ RW yang ada untuk melakukan untuk bisa dikunjungi pada bulan ini. Kemudian untuk sapa lansia juga tetap ada. Untuk bulan ini jadwalnya di RW 9 untuk kader dan PJ RW tersebut juga berharap bisa bersinergi ya untuk melakukan sapa lansia. Di RW 9 Ibu Sipah ya, tolong berkoordinasi dengan kader-kader yang ada. Kemudian untuk selanjutnya penimbangan bank sampah tetap ada ya. Insya Allah nanti di bulan Ramadan ini hanya satu kali kita lakukan di tanggal 9 April di Sabtu depan ya. Nah ini saya juga minta kontribusi ya dari kader-kader Ahwat untuk bisa segera bisa menjadi nasabah bank sampah kita. Karena selama ini masih didominasi oleh warga ya, oleh warga sekitar dan simpatisan. Jadi dari kita masih hanya beberapa orang saja yang bisa menjadi nasabah. Jadi sekali lagi mohon dukungan dari ibu-ibu ya untuk bisa menjadi nasabah bank sampah kita. Kemudian untuk kegiatan Oh, hilang suaranya. Halo Bu Ani. Jaringan sepertinya nih. Ya, pesannya sudah tertangkap. Insya Allah UPKK Pondok Cina beberapa kegiatan tetap dilaksanakan seperti bank sampah dan lainnya, kecuali di kegiatan-kegiatan yang taklim itu di off-kan dulu. Kita juga ada rangkaian kegiatan, insya Allah kita akan setelah ini kita akan buka puasa bersama untuk kader dan tokoh. Informasi selanjutnya nanti akan kita sampaikan di grup. Kalau Bu Ani, apakah bisa dilanjutkan atau cukup? Ya mungkin kita cukupkan. Pak Firman tambahnya, Pak Firman, Panitia Ansito, silakan sebentar, 2 menit aja. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim, menyambung masalah Ansitoh Ramadan untuk setelah acara Ligap kali ini adalah yang terdekat itu adalah iftar jama'i di lingkungan RW 06. Secara prinsip sudah bicara dengan kepala lingkungan dan para jamaah. Cuma untuk teknis tempat ada 2 alternatif. Yang pertama adalah di lapangan bola voli. Kedua di Musola Hidayatullah. Cuma karena target kita kan di tanggal 16 April. Mungkin untuk yang terdekat itu nanti akan diinfokan teknisnya. Dan untuk masalah takjil kemarin Pak Didi bilang untuk oh ya, satu lagi masalah tentang pembuatan video Ramadan ya Pak Didi. Saya terus terang kemarin tuh rapatnya agak telat, jadi nggak utuh nangkapnya tentang program Ramadan yang dilombakan nanti diumumkannya itu di acara Halal Bihalal DPC kalau nggak salah. Nanti akan ada pembuatan video yang menyangkut kegiatan DPRA masing-masing. Mungkin untuk lanjutnya bisa diinfokan di grup Pak Didi. Mungkin dari saya sementara itu aja untuk rangkaian kegiatan Ansitoh Ramadan di Pondok Cina. Nanti bisa dilanjutkan dengan via WA di grup-grup masing-masing. Mungkin dari saya itu aja Pak Didi. Ya, untuk video itu kan di grup Pak Lukman ya, PJ bikin video bagian daripada Humas DPC dan DPRA Pak Lukman. Jadi
setiap kader yang berbagi di wilayahnya, mau berbagi bentuk takjil ataupun mau sahur on the road, atau berbagilah bentuknya ya, itu bisa divideokan tuh. Durasi nggak perlu banyak ya, hanya 2 menit. Nanti Pak Lukman yang mengedit, gitu. Mengedit, paling tidak memakai baju simbol PKS atau logo PKS. Nanti Pak Lukman yang ini, yang buat. Seperti itu kali. Atau bagian dari ini nih, sekarang acara sekarang juga bisa dijadikan sebuah konten dalam video nanti yang dilombakan gitu. Sedikit-sedikit aja. Seperti itu sih sebetulnya Pak Firman. Oh iya, baik. Ya mungkin semacam video kompilasi ya Pak Yudi ya? Iya, iya. Oke, baik. Mungkin dari saya itu aja Pak Didi, infonya sementara. Ya silakan Pak Malik. Oke, terima kasih Pak Didi, Pak Firman. Mungkin kita akhiri dengan doa. Ustadz Undin mohon bantuannya untuk memimpin doa, Ustadz. Baik, Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rangkaian acara sudah semua kita lewati. Untuk yang belum absen, mohon mengisi absen karena bagian dari pertanggungjawaban kita. Selanjutnya saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya kepada dirimu, mengapa semakin hari terasa berat hidupmu? Apakah kau merasa hari-harimu tak ada yang bisa melegakanmu? Pengen ngasih curhat ke para pejabat, tapi nanti dikira buzzer jadi penjahat. Dilaporin jadi kaki tangan terikat, masuk penjara jadi kena asam urat. Kau tahu solusinya apa? Mau lepas bebas seperti apa? Bicara akur dan demokrasi, Hanya satu solusi. jadi lebih keren kontakmu. Bersama melayani kamu, jadi lebih baik untukmu. Karena aku cinta kamu. Sudahlah. Cuma PKS dari dulu hingga sekarang. Bersenang saya selalu setia kawan. Pelayan rakyat tak pernah berkurang. Tahu solusinya apa? Bebas seperti apa? Bicara maaf dan demokrasi, hanya satu solusi. Jadi lebih keren untukmu. Bersama melayani kamu, jadi lebih baik untukmu. Karena aku cinta kamu. Janganlah ragu, aku setia Go. jadi lebih keren untukmu. Go. Bersama melayani kamu, Go. jadi lebih baik untukmu. Go. Karena aku cinta kamu. Go. Ntar Pak Didi pakai ini Pak Didi. ntar. Pak Edi, Pak Edi, mana Pak Edi tuh masih aktif tuh? masih ada. Pak Edi masih on tuh Pak Edi. Ini Bulu yang on. tangkis gimana Pak Lukman? Bulu tangkis.
Ini masih kerasa nih yang kemarin. Baru sekali udah kapok. Waduh, kerasa banget nih Pak Edinya nih. Masih terasa sebelah kanan nih. Masih terasa apanya? Udah berapa minggu udah lewat. Tunggu Pak RT dulu raketnya. Pak RT gabung kemarin ya? Di mana? Kemarin gabung lah. Iya. Masih. Pak Edi yang usulin mana nih Pak Edi nih? Udah ya, pamit ya. Saya mau bagi-bagi sembako nih. Siap. Yuk. Ya, Assalamualaikum. semoga Allah semuanya ya. Yuk. Salam warahmatullahi.